Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah keluarga Rabu 6 Mei 2020, di mana kita memasuki minggu keempat sesudah Paskah. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu di dalam doa untuk kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, yang telah mengaruniakan segala berkat dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti mengalirkan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur di hari ini karena Tuhan telah memberkati kami, dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami tidak tersesat dalam pikiran kami sendiri, namun kami senantiasa dituntun akan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh Roh Kudus-Mu saja kami boleh dikuatkan, kami boleh memahami dan mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dari kitab Imamat pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ke-21. Kita mempersiapkannya bersama-sama. Jika sudah mempersiapkannya, mari kita berdiri. Kita akan sama-sama membukanya. Imamat pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ke-21 yang menyatakan bagi kita semua, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memasuki minggu keempat sesudah Paskah ini, kita pasti juga merasakan bahwa sudah berapa kali kita beribadah di rumah saja. Namun kiranya setiap ibadah kita ini tidak hanya sebagai rutinitas saja, namun ibadah kita yang kita lakukan di rumah saja, kiranya tetap memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru untuk menghadapi segala tantangan-tantangan kehidupan yang hari demi hari kita rasakan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu kurban penghapus dosa dunia. Jika kita membaca teks Alkitab yang tadi kita baca bersama, yang sudah saya bacakan tadi, bahwa ternyata akan sangat sulit sekali ketika kita masih hidup
dalam memberikan persembahan atau sebagai persembahan kurban atas segala kesalahan-kesalahan kita. Jika kita membacanya tadi dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21, kita melihat bahwa begitu rumitnya ketika seseorang atau jemaah melakukan dosa dan apa yang harus dilakukan oleh seorang imam. Begitu rumit dan sangat teliti sekali ketika harus memberikan persembahan atau korban penghapusan dosa. Nah, ini bagaimana kita sangat mensyukuri kehidupan kita saat ini, di mana kita tidak melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Alkitab. Kita tidak lagi mempersembahkan apa yang harus kita berikan sesuai dengan bacaan kita pada saat kita membaca tadi, di mana di dalam kitab Imamat pasal 4 tadi dikatakan haruslah darah lembu jantan itu ditaruh, baik diletakkan di tanduk-tanduk, bahkan di tempat-tempat yang dikhususkan. Nah, mari Bapak Ibu kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini, kita sebagai manusia, kita jauh dari kata sempurna. Kita jauh dari yang namanya, oh kalau manusia itu tidak pernah berdosa, oh manusia itu tidak pernah salah. Justru terkadang kita sering kali melakukan kesalahan, kekeliruan, bahkan dosa-dosa yang mungkin orang tidak ketahui, tapi kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan namun kesalahan-kesalahan itu ketika kita mau mengaku dosa kita, ketika kita mau mengaku segala kesalahan-kesalahan kita, dan ketika kita mau mempersembahkan korban sebagai tanda penghapusan dosa, kita tidak lagi melakukannya seperti orang-orang yang melakukannya dalam kitab Imamat pasal 4 ini. Oleh karena itu, kenapa kita bisa tidak melakukannya? Kita patut bersyukur dalam kehidupan kita bahwa setiap kesalahan dan dosa, baik kecil maupun besar, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Mau besar, mau kecil, tetap ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Namun dikatakan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-10, mencatat tidak ada yang benar seorang pun tidak ada. Lalu Roma pasal 6 ayat yang ke-23 juga menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti ketika seseorang itu melakukan dosa, di saat itulah hubungan dia dengan Tuhan sedang bermasalah. Artinya hubungan yang tidak baik bersama Tuhan itu yang membuat dia melakukan kesalahan yang berujung dosa. Nah, oleh karena itu, supaya kehidupan kita sebagai manusia yang saat ini kita tidak perlu lagi memberikan korban lembu jantan, binatang-binatang ternak, tapi karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu sekarang ini yang harus diperbaiki adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka itulah persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tetap melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan cara selalu berkomunikasi dalam doa. Kita sering beribadah meskipun mungkin kita merasa bosan di rumah, tapi yakin dan percaya ketika kita sering mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita sering melakukan ibadah dengan ketulusan hati kita, maka setiap apa yang menjadi pergumulan kita akan terasa ringan jika kita lalui bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita mau menyadari bahwa kita manusia yang penuh dengan dosa, kita manusia yang penuh dengan kesalahan, dan oleh karena itu untuk supaya kita tidak mengalami hal yang paling buruk dalam dunia ini, maka kita harus tetap bertobat dan melakukan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu dengan cara melakukan hubungan baik dengan Tuhan, ibadah yang benar-benar tulus dalam hati kita, berdoa, meminta apa yang kita benar-benar butuhkan. Dan oleh karena itu, mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk kita
bersyukur sekali ketika kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menjadi korban penghapus dosa dunia. Korban yang Tuhan Yesus persembahkan adalah satu kali untuk menebus dosa-dosa orang percaya. Dan oleh karena itu, Yesuslah korban penghapus dosa dunia. Dia melakukannya karena kasihnya kepada manusia, kepada saya, dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan saat ini kita yang beriman kepada Kristus Yesus, hendaknya kita dengan penuh tanggung jawab, mari mensyukuri pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan hidup kudus berdasarkan pengudusan yang sudah dilakukan olehnya. Siapkan pikiran, hati, dan perbuatan kita untuk selalu memuliakan namanya. Dan selalu ingat bahwa Tuhan telah memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama dengan saya kita merenungkan setiap firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan. Oleh karena itu, mari kita tutup dalam saat teduh, menghayati setiap firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita bersatu hati dalam saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 36, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, yang mengaruniakan segala berkat dalam kehidupan kami, saat ini kami mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan dalam doa syafaat kami pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemerintahan bangsa Indonesia. Dan dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini ya Tuhan, banyak begitu upaya, himbauan, dan juga segala usaha untuk pemerintah menghadapi atau mengatasi wabah virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, berikan mereka hikmat, kesehatan, dan perlindungan yang berasal daripadamu. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, wakil-wakil rakyat yang duduk di bangku MPR, DPR, dan segala hal yang juga terkait, bahkan juga mereka sebagai Satgas COVID-19, Tuhan juga berkati dalam setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, Tuhan juga lindungi dan sertai. Kami juga berdoa bagi para tim medis, rumah sakit, dan alat-alat yang digunakan. Tuhan tolong berkati juga mereka ya Tuhan, baik dokter maupun perawat, yang dengan senantiasa
Dengan ketulusan hati mereka, mereka ingin merawat pasien yang positif COVID-19 dan mereka mau untuk melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Tuhan lindungi dan sertai mereka. Bahkan juga alat-alat yang mereka gunakan, kiranya juga Tuhan yang akan memberikan uluran tangan-Mu, pertolongan-Mu untuk setiap mereka yang saat ini mengalami virus COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap rumah sakit yang ada, dimanapun daerahnya ya Tuhan, Engkau berkati setiap rumah sakit dengan berbagai persiapan yang mereka lakukan, baik tim medis, baik alat-alat, baik semua yang terkait di dalamnya, ambulan, bahkan mereka yang ada dalam tugas pemakaman, dalam mereka mengatasi setiap pasien-pasien yang harus dilaksanakan pemakaman yang secara berkepanjangan membuat mereka lelah, membuat mereka sakit. Tuhan juga yang akan tetap memberikan mereka kekuatan dan hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa memberkati setiap mereka ya Tuhan, satu persatu dengan kuasa kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga Allah yang akan memberkati keluarga mereka yang saat ini sedang berduka, mereka yang kehilangan sanak saudaranya, mereka yang harus kehilangan orang yang mereka kasihi dan cintai, dan mereka yang tidak dapat menghantar sampai ke pemakaman. Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka satu persatu ya Tuhan, penghiburan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pendeta GPIB dan Majelis Sinode GPIB, di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan, dalam setiap upaya, bahkan juga bantuan-bantuan yang disalurkan dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di gereja-gereja, bahkan di lingkungan masyarakat yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap mereka satu persatu. Kami berdoa bagi setiap gereja GPIB di seluruh Indonesia. Engkau berkati dimanapun jemaat-Mu berada, baik KMJ, baik juga pendeta jemaat, bahkan juga majelis jemaat, para PHMJ. Tuhan juga akan memberkati terkhususnya kami yang ada di GPIB Jemaat Efata di Batu Kajang. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan dengan segala upaya dan juga segala bentuk pelayanan kami. Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di Pospelkes Pancaran Kasih di Muara Kate. Tuhan juga akan memberkati setiap jemaat-Mu, majelis jemaat dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Pospelkes Pancaran Kasih di Muara Kate. Tuhan yang akan memberkati dan melindungi kami semua. Bahkan Tuhan juga akan memberkati dan melindungi keluarga kami, baik keluarga kami, suami kami, istri kami yang harus bekerja di luar. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan sertai anak-anak kami yang menjadi dokter dan juga perawat. Bahkan apapun bidang mereka di dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga akan melindungi dan menyertai mereka. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak kami yang bersekolah, bahkan mereka yang saat ini tidak dapat bersekolah, mereka yang harus di rumah saja namun mereka tetap belajar. Tuhan juga akan memberkati mereka satu persatu. Dan kami bersyukur ya Tuhan ketika anak-anak kami yang SMA sudah mendapatkan pengumuman kelulusan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka, masa depan mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka dengan segala upaya dan juga kerja keras mereka dalam belajar. Dan kami yakin dan percaya setiap mereka yang takut akan Engkau, Tuhan akan pelihara dan memberkati setiap cita-cita mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Segala hal yang boleh kami lakukan hari demi hari, kami yakin dan percaya itu semua seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan syafaat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami ingin menyempurnakan doa ini melalui doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang usaha pada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.